Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara yang terkasih, kasih adalah salah satu sifat dasar Allah. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Nah, bila kasih ini dihubungkan dengan penyelamatan terhadap manusia berdosa, maka dikatakan sebagai kasih karunia atau anugerah. Istilah kasih karunia diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu kata charis yang dapat diartikan anugerah, pemberian, kemurahan hati, dan pahala. Di dalam Perjanjian Baru, kata ini bermakna kemurahan hati Allah yang tidak layak diterima oleh orang yang seharusnya layak untuk dihukum. Arti umum dari kata kasih karunia adalah pemberian yang dilandasi dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan. Jadi saudara, kematian Tuhan Yesus di atas Kalvari untuk menebus dosa umat manusia itu bukan dilakukan dengan keterpaksaan, tetapi karena kasih karunia yang Allah berikan, didasari oleh kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya. Dengan demikian, jelas sekali bahwa keselamatan manusia berdosa bukan oleh karena perbuatan baik, bukan karena amal atau karena kesalehan hidupnya, melainkan semata-mata karena pemberian atau karena kasih karunia dari Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 9. Perbuatan baik tidak akan pernah sanggup membenarkan manusia yang berdosa, saudara, sebab pada dasarnya tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Inilah yang mendasari mengapa Allah menyatakan kasih karunia-Nya, supaya kita yang berdosa ini beroleh pembenaran, kita yang berdosa ini beroleh keselamatan. Pemberian secara free, secara cuma-cuma dari Allah inilah yang merupakan hakikat dari kasih karunia. Kemudian kita yang telah beroleh kasih karunia itu harus mau dibentuk, harus mau dididik oleh Tuhan, supaya kita benar-benar meninggalkan kehidupan dosa dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu ingatlah, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan semata, bukan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Keselamatan dari Tuhan adalah kasih karunia. Kami berdosa dan selayaknya harus dihukum mati, tetapi Tuhan mengasihi kami dan Tuhan memberi anugerah, kesempatan kepada kami supaya mengalami pembenaran, mengalami keselamatan dari kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga untuk karya ajaib Tuhan ini, dan kami menyadari bahwa Tuhan lakukan ini semua karena Tuhan sungguh amat mencintai umat ciptaan tangan-Mu. Tuhan, kami memberi hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jaga, lindungi keluar masuk kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan tidak menyakiti hati Tuhan, tetapi segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan hari-hari ini dan hari-hari di hadapan kami, yaitu perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan, karena kami menyadari hidup kami ini hanya karena kasih karunia Allah semata. Meteraikan firman dalam kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.